Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Eh, Sekarang kita akan bahas tentang batal-batalnya sholat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati, tining panika banyak-banyak betala sholat. Wa yubtilu ban mabatal as-sholata dak salat al kalamu pun apa caca amdan kalaban nenget walau biharfaini ban sanajan panika kalaban du huruf. Yang pertama yang bisa membatalkan terhadap sholat yaitu berbicara dua huruf dengan disengaja. Aunasyan otaba halelopa in kasuro lamun banyak penapa kalam. Terus yang selanjutnya lupa tapi banyak berbicaranya, tapi bukan hanya dua huruf, tapi lebih dari dua huruf. Terus di sini ada yang membatalkan terhadap sholat yaitu berbicara dengan dua huruf minimal, ya kan? Lalu misalkan bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Ini lagi puasa misalkan ya. Lagi bulan puasa, kemudian sholat duhur, ada seseorang yang sholat duhur pada saat bulan puasa. Nah, di pertengahan sholatnya baru sadar kalau ada sisa makanan di dalam mulutnya. Ini baru sadar. Nah, ini ditelan membatalkan terhadap puasa. Diludahkan bisa mengeluarkan dua huruf, entah bagaimana ludahnya, intinya di dalam kitab kalau diludahkan itu bisa menjadi batal sholatnya karena bisa mengeluarkan terhadap dua huruf, ya. Ini lebih memilih mana antara menelan membatalkan terhadap puasa kemudian meludahkan tapi membatalkan terhadap sholat. Nah, jawabannya lebih baik diludahkan, lebih memilih membatalkan terhadap sholatnya dibandingkan membatalkan terhadap puasanya, karena ini menggunakan konsep akhafud darurain, jadi memilih yang paling ringan kemudaratannya, ya. Maksudnya gimana? Kalau ditelan itu bukan hanya membatalkan terhadap puasa, tapi juga bisa membatalkan terhadap sholatnya, ya kan? Tapi kalau diludahkan, nah itu hanya bisa membatalkan terhadap sholatnya. Nah, makanya lebih baik diludahkan saja, memilih membatalkan terhadap sholatnya dibandingkan ditelan dan membatalkan terhadap puasanya, ya. Terus misalkan ada kasus seperti ini lagi. Ada orang nih ya, ada orang, saya misalkan lagi sholat di rumah, ada orang yang memanggil salam untuk masuk ke dalam rumah. Ada tamu nih misalkan, saya lagi sholat di dalam, assalamualaikum, ada tamu seperti itu misalkan. Jadi gimana caranya? Cara menjawab salam tersebut gimana caranya? Maka menggunakan ayat Al-Quran. Ya, misalkan ada orang tamu nih yang mau bertamu kepada saya lagi posisi sholat. Jawabannya gimana? Misalkan ada tamu seperti ini, assalamualaikum. Jadi saya menjawab dengan pakai ayat. Udhuluha bisalamin aminin. Ya, kan ada ayat seperti itu kan? Jadi boleh menggunakan ayat seperti itu untuk menjawab salamnya, untuk menjawab si tamu tersebut. Tapi dengan catatan membaca ayat tersebut tidak semata-mata hanya memberikan pemahaman terhadap tamunya, ya kan? Tidak semata-mata memberikan pemahaman terhadap tamunya bahwa tamu itu diperbolehkan masuk ke dalam rumah, tidak. Tapi dengan tujuan membaca ayatnya, ya, bukan hanya memberikan pemahaman, tapi membaca ayat wadkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu memang niatnya memang ingin membaca ayat tersebut, bukan hanya semata-mata untuk
untuk memberikan pemahaman terhadap tamunya. Terus wa yubtilu ban membatal hadaka salat al amalu ponapa kalakuan al kasiru si banyak kasala si khotowatin akatia telok banyak langkah. Terus yang membatalkan terhadap sholat yaitu gerakan atau perbuatan yang banyak. Seperti di sini contohnya berjalan 3 langkah. Tapi dengan catatan ini berjalannya terus menerus. Contoh misalkan ya lagi sholat berjamaah ini, soft di depannya, nah itu kurang 1 misalkan. Ada ruang yang mana ruang itu bisa dimasuki 1 orang. Ini kan disunahkan, di belakangnya ini disunahkan untuk menyempurnakan soft yang di depannya yang kurang itu. Disunahkan. Caranya bagaimana? Biar sholatnya tidak batal. Jadi 1 langkah dulu. 1 langkah, kemudian langkah kembali. Langkah kembali. Jangan terus menerus. Tidak sama dengan seperti orang berjalan sebagaimana biasa. Jadi langsung berjalan ke depan untuk menyempurnakan softnya, tidak. Tapi ini berjalan dengan dijeda. Langkah 1 kaki dulu, berhenti sebentar. Langkah 1 kaki dulu, sebentar. Kalau menurut menurut imam siapa saya lupa, ada salah satu ulama yang berpendapat pokoknya bahwa jarak atau waktu dari perilaku sebelumnya terhadap setelahnya, jaraknya, misalkan ini mau langkah ke depan, ya kan, mau menyempurnakan softnya. Jadi antara gerakan pertama dengan gerakan kedua, itu harus lamanya sekitar 1 rakaat. Jadi lama sekali 1 rakaat. Langkah dulu, langkah pertama. Jadi diam di situ dulu sampai 1 rakaat, ya, sampai 1 rakaat. Kemudian ketika sudah sampai waktunya, langkah kembali, diam dulu 1 rakaat. Nah, tapi itu pendapat yang sangat berat. Tapi ada yang pendapat ulama yang lain enggak, secara uruf, secara kebiasaan saja seperti itu. Terus misalkan ini al-amalul kasir di sini seperti misalkan ada dikena gatal misalkan. Ini jangan langsung digarus seperti ini. Jadi seperti ini dulu, berhenti. Seperti ini berhenti, seperti ini berhenti. Ya, kalau seperti ini batal nanti sholatnya. Terus wal aklu ban ngakan dan seterusnya memakan, wasyurbu ban nginom, wang kisaful aurati ban abukana orat ilam tustar lamun tak etotop apa orat halan halisan leka. Wa wuku on najasati ban tebana najis ilam tulko lamun tak ebuang apa najis halan halisan leka benegairi hamlin dari tanpa nyeting. Terus yang bisa membatalkan terhadap sholat apa? Makan dan minum. Ini makan minum ini bukan langsung sebagaimana makan biasanya, enggak. Ya kalau seperti itu memang jelas batalnya. Bukan hanya amal kasir itu, bukan hanya amalun kasir seperti itu. Ya, maksudnya memakan di saat sholat itu bagaimana? Misalkan sebagaimana saya contohkan di awal, ada sisa makanan di dalam mulut, kemudian itu ditelan, maka itu disebut makan di dalam sholat. Minum juga seperti itu. Jadi ada sisa minuman di dalam mulut, kemudian itu ditelan. Itu yang bisa membatalkan terhadap sholat nanti. Terus yang selanjutnya terbukanya aurat. Misalkan ada orang ini ya, ada orang lagi sholat, kemudian pada saat itu misalkan entah ada kenapa langsung auratnya langsung terbuka, entah angin, entah siapa saja pokoknya lah yang pada saat sholat pas auratnya terbuka, maka kalau itu tidak segera ditutup maka sholatnya akan batal, ya, sholatnya akan batal. Lalu bagaimana misalkan ada kasus kayak gini, ada pakaian
yang berlubang. Ada pakaian yang berlubang, yang mana pakaian itu yang berlubang tersebut pas di tempat aurat. Misalkan seperti di lutut. Nah, seperti di lutut misalkan ke bawah. Ini kan aurat. Misalkan seperti lutut ke atas, maaf. Misalkan seperti lutut ke atas. Ini kan aurat. Jadi misalkan kalau ada lubang di situ, maka kalau itu tidak ditutup, maka sholatnya nanti batal, tidak sah. Caranya bagaimana? Tutup pakai tangan. Tutup pakai tangan. Terus misalkan ketika sujud bagaimana? Kan harus wajib meletakkan kedua tangan, meletakkan dahi, kemudian meletakkan lutut, meletakkan kedua kaki. Ini kan wajib diletakkan ke bumi. Lalu bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Maka tidak apa-apa, tidak wajib meletakkan semuanya itu. Cukup yang satunya menutup auratnya, menutup pakaian yang berlubang yang pas di tempat auratnya. Terus yang anggota yang lainnya itu yang wajib diletakkan terhadap bumi saja. Jadi tidak wajib semua. Yang satu menutup aurat, yang lainnya sisanya itu yang wajib diletakkan terhadap bumi saat sujud. Di saat takbiratul ihram juga seperti itu. Jadi yang satu hanya seperti ini, yang satunya nutup aurat, seperti itu. Terus yang bisa membatalkan terhadap sholat juga dikena najis pada saat sholat. Lagi sholat nih ya, lagi sholat, kemudian ada najis yang mengena terhadap pakaiannya atau terhadap badannya. Maka kalau najis itu tidak segera dibuang, sholatnya nanti tidak sah, nanti batal sholatnya. Maka bagaimana caranya dibuang? Dikena najis langsung dibuang, tapi dengan catatan membuang itu tidak dengan tangannya atau tidak dengan anggota tubuh lainnya. Jadi pakai alat, misalkan pakai pulpen, pakai apa yang ada di sekitarnya. Intinya jangan disentuh cara membuang najis tersebut, ya. Terus wayu betilu ben mabetal hadaka sholat sabukul imami puanapa angada imam biruk na ini kalabuan rukun fi'laya ini sepengsa kalakuan kaduana wa kada ban panika sakan ditujukan atahullufu tin nyecer bihima kalabuan dua rukun bighairi ondrin kalaban tanpa udzur. Terus yang bisa membatalkan terhadap sholat apa? Mendahului imam 2 rakaat. Mendahului imam 2 rakaat. Misalkan ini ya, imam sedang baca Fatihah ini. Kemudian yang makmumnya sudah sujud. Nah, itu sholatnya batal. Atau sebaliknya, misalkan imam sudah sujud, kemudian yang makmum masih dalam posisi Fatihah. Yang dimaksud mendahului imam 2 rakaat ya seperti itu. Imamnya masih di Fatihah, kemudian makmumnya sudah sujud. Itu sudah bisa membatalkan terhadap sholat. Atau sebaliknya, makmumnya lambat 2 rakaat ya karena entah kenapa was-was dan sebagainya, yang imamnya sudah sujud kemudian makmumnya masih dalam posisi Fatihah. Nah, itu batal sholatnya, nanti tidak sah. Terus wala tasihu ban ta'asah as-sholatu podapa as-sholat khalfa kafirin ibunana orang kafir. Umraatin ban orang bini wa funsaban pencong. Jadi tidak sah sholatnya seorang yang bermakmum terhadap orang kafir. Loh, ini bagaimana sah? Ini kan kafir ini sholatnya sudah enggak sah, apalagi makmumnya. Makanya kalau ada seseorang yang bermakmum terhadap orang yang kafir, maka sholatnya nanti tidak sah. Lalu misalkan bermakmum kepada anak zina bagaimana? Saya pernah menemukan penjelasan ada seseorang yang bermakmum terhadap orang atau anak zina. Ya, ada seseorang yang bermakmum terhadap anak zina. Maka hukumnya bagaimana? Sah tetap sholatnya. Sholatnya tetap sah meskipun bermakmum terhadap anak zina, karena itu masih Islam. Ini yang tidak sah sholatnya kalau bermakmum kepada orang kafir, karena orang kafir itu bukan ahli ibadah. Sholatnya saja tidak diterima, apalagi mau bermakmum kepada orang kafir tersebut.
wa imra'atin wa khunsa. Kemudian bermakmum terhadap perempuan, ini laki-laki yang bermakmum kepada perempuan. Laki-laki yang bermakmum kepada perempuan itu salatnya tidak sah. Kalau sama-sama perempuan nggak apa-apa. Kalau sama-sama perempuan nggak apa-apa. Ini yang batal atau yang tidak sah kalau laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Kalau perempuan bermakmum kepada laki-laki ya sah salatnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu. Kurang lebih mohon maaf. Allahu a'lam bishawab.